Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak mis semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita masih tema yang sama, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya pun masih sama, yaitu organ gerak hewan. Akan tetapi PB-nya saja yang berbeda. Hari ini kita masuk pembelajaran kedua dan pembelajaran keempat, di mana di hari Senin kemarin kita sudah masuk pembelajaran pertama dan pembelajaran yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, pembelajaran yang ketiga dan keempat itu banyak berkaitan dengan pembelajaran IPS dan PPKN, di mana di ilmu pengetahuan sosial anak-anak mis pasti sudah pernah mendengar yang namanya Pancasila, dan mis yakin di kelas 4 juga sudah belajar mengenai Pancasila. Nah, kali ini kita masuk mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, apakah sekarang kita sudah merasakan yang namanya nilai Pancasila? Tentu sudah. Kita sudah bisa hidup nyaman, bisa hidup tenang, sejahtera, damai, ya. Nah, jadi nilai Pancasila itu sudah tertanam dan sudah kita rasakan sekarang. Lanjut. Nah, di sini ada 5 lambang Pancasila, nilai Pancasila. Yang pertama adalah lambang bintang, dan dilanjutkan lambang rantai yang tidak terpisah, kemudian pohon beringin, kemudian kepala banteng, kemudian yang terakhir adalah padi dan kapas. Nah, di sini tentu memiliki arti karena ini terdapat dalam Pancasila. Coba kita lihat artinya. Nah, ini dia. Gambar yang pertama adalah gambar bintang, di mana melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, gambar rantai. Gambar rantai yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah gambar pohon beringin, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima adalah padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat dalam peta geografis negara Indonesia, baik itu Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Indonesia tentu memiliki yang namanya nilai Pancasila. Salah satunya adalah negara Indonesia. Yang sangat jelas kita rasakan adalah di negara kita sendiri, negara Indonesia.
kita sudah mengalami yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa beribadah dengan baik. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, apapun pendapat kita diterima dan diterapkan seadil-adilnya. Kemudian persatuan Indonesia, kemanusiaan yang musyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita sudah bisa berpendapat dengan bebas. Yang jelas masih tetap dalam norma-norma dan aturan yang berlaku. Nah, di Indonesia banyak masyarakat, banyak kota, banyak provinsi, dan banyak daerah-daerah yang sudah kita lihat sangat nyaman dalam hidup. Baik itu nyaman dalam memiliki rumah, nyaman dalam berpendapat, nyaman dalam bertetangga, nyaman dalam segala hal. Makanya salah satu contoh geografis tempat tinggal kita, coba lihat, sekarang kita tinggal sudah sangat nyaman. Kita bisa menata tempat tinggal kita dengan nyaman, sehingga ada ruang-ruang yang terdapat dalam geografis tempat tinggal kita. Ada lesehan, ada taman gudang, ada ruang tidur, ada kamar mandi, kamar dapur, dan ada taman. Nah, ini dikarenakan ini tercipta karena adanya nilai Pancasila tadi. Kalau seandainya nilai Pancasila, kebebasan dalam memiliki rumah, kebebasan dalam kenyamanan hidup, maka kita tidak akan bisa memiliki rumah dan menata rumah kita dengan seindah-indahnya. Nah, dalam membuat sebuah bangunan, dalam membuat sebuah geografis yang nyaman dalam tempat tinggal kita, tentu kita membutuhkan yang namanya sikap bergotong royong, di mana sikap bergotong royong itu tidak akan terjalin dengan hanya satu orang, tetapi sikap bergotong royong itu akan terjalin dengan banyak orang. Contoh dalam membuat sebuah bangunan, katakanlah membuat sebuah rumah kita butuh tukang, kita butuh bangunan yang kita beli dari orang yang jual bahan-bahan bangunan. Kita butuh saudara untuk memasak minuman. Kita butuh tetangga untuk memberikan pendapat. Kita butuh banyak sekali orang-orang yang kita butuhkan dalam membuat sebuah bangunan. Makanya perlu adanya gotong royong, di mana sikap gotong royong itu adalah modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh dari nilai Pancasila. Nah, perlu anak-anak MIS ingat bahwasanya sikap gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan, serta lebih cepat terselesaikan. Tanpa adanya sikap gotong royong, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan selesai dengan baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gotong royong, letak geografis negara Indonesia, kemudian kita juga sudah belajar nilai Pancasila. Sekarang kita masuk ke pecahan. Bicara tentang pecahan, tentu kita
tidak akan lupa bahwasanya pecahan itu ada dalam ilmu matematika. Berarti hari ini kita juga belajar matematika. Nah, yaitu pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal dan latihan, tentu kita harus tahu apa sih pecahan itu. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Paham anak-anak Miss? Di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kita lihat jenis-jenis pecahan. Ada 5 jenis pecahan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh 1/3, di mana pembilang adalah 1 dan penyebut adalah 3. Kembali ke pengertian pecahan tadi, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, dan 1 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. 2/3 juga demikian, dan 1/10 juga demikian. Kemudian lanjut pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Artinya ada bilangan bulat yang menyertai pembilang dengan penyebut. Contoh 4/1/3, 6/2/3. Nah, bilangan bulatnya 4, pembilang 1, dan penyebut 3. Itu dia. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh 0,3 sama dengan 3/10. Diperoleh dari 3 dibagi 10. Satu angka di belakang koma, makanya dia dibagi 10. Contoh kedua, 0,50. 50/100. Kenapa 50/100? Diperoleh dari 50 dibagi 100. Karena ada 2 angka yang terletak di belakang koma. Ya. Nah, kita lanjut. Kemudian pecahan persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contoh 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Nah, 45% juga sama. 45 bagi 100 sama dengan 0,45. Terakhir adalah pecahan senilai. Pecahan dikatakan memiliki nilai yang sama jika pembanding dan penyebut dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Jadi pecahan senilai ini kalau misalnya tidak bisa dikali dan dibagi dengan angka yang sama, berarti dia bukan pecahan senilai. Contoh, A per B sama dengan A dikali M per B dikali M. Contoh, 1/3 sama dengan 1 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 2/6. Artinya ada nilai yang sama di situ, baik dikali maupun dibagi, yaitu angka 2.
ya, karena pembilang dan penyebutnya adalah 1/3. Maka nilai yang sama di situ yang bisa dikali dan dibagi adalah angka 2 sama dengan 2/6. Nah, Miss rasa cukup jelas contoh yang diberikan. Nah, untuk kali ini dan untuk pertemuan kedua, Miss rasa cukup untuk pelajaran kita. Jadi dari penjelasan Miss tadi ada 3 mata pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu IPS, PPKN, dan matematika. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.